Salam kenal, saya Rosari Ananta, diutus oleh BPK PKK Kuskupan Agung Jakarta. Saya dari Paroki Santo Stefanus Cilandak, Jakarta Selatan. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu dalam kesempatan pada malam hari ini. Tema kita pada malam hari ini adalah seruan Nabi Yoel. Tema ini saya ambil dari tema kemarin, Rabu Abu. Ya, bacaan pertamanya adalah dari Kitab Yoel. Kalau masa Prapaskah, maka Kitab Yoel ini muncul. Ya, mari kita mulai. Saya akan share screen. Oke, seruan Nabi Yoel. Yoel adalah salah satu dari 12 nabi kecil. Saya senang sekali belajar mengenai kitab-kitab nabi. Ya, bukan karena saya ingin ilmu pengetahuan sejarahnya, tetapi lebih kepada pesan apa yang disampaikan oleh para nabi. Ya, yang bisa kita ambil untuk hidup harian kita. Kita akan masuk, mari kita buka Yoel 1 ayat 1. Silakan satu orang bantu saya baca. Silakan Kopen. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Terima kasih. Firman Tuhan datang kepada Yoel bin Petuel. Yoel adalah seorang nabi, nabi adalah yang menyampaikan pesan dari Allah. Yoel anak Petuel. Yoel sendiri, arti nama Yoel adalah Tuhan adalah Allah, Tuhan adalah Elohim. Anak Petuel, Petuel tidak diketahui apa artinya. Kemudian ayat 2 dikatakan, hai para tua-tua, dengarlah ini, pasanglah telinga. Yang disapa pertama kali adalah para tua-tua. Karena mungkin pada waktu itu para tua-tua dianggap sebagai yang bijaksana. Pasanglah telinga. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau zaman nenek moyangmu? Terjadi apa? Nanti kita akan lihat di ayat-ayat berikutnya terjadi sesuatu. Mungkin seperti sekarang juga ya, terjadi pandemi COVID-19, mungkin akan diceritakan nanti ke generasi berikutnya. Dikatakan ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Mungkin pandemi ini akan kita ceritakan kepada cucu ya atau generasi berikutnya. Dikatakan di sini, tell it to your children and let your children tell it to their children and their children to the next generation. Nah, sama seperti mungkin kalau kita ingat tsunami tahun 2005 itu juga diceritakan dari waktu ke waktu. Kalau peristiwa alam saja diceritakan dari waktu ke waktu, lebih lagi kisah kasih Allah. Kisah kasih Allah sangat patut kita ceritakan dari generasi ke generasi. Di Ulangan 6 ayat yang keempat sampai ke 7 ya, itu mengenai perintah Tuhan untuk kepada bangsa Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Lalu dikatakan, apa yang kuperintahkan ini harus kau perhatikan dan haruslah engkau ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakannya apabila engkau duduk, apabila sedang dalam perjalanan, apabila berbaring, apabila engkau bangun. Jadi katanya harus diceritakan perintah ini berulang-ulang. Ya. Saya juga dengan anak-anak ya ketika sedang makan, ketika lagi dalam perjalanan, ya lagi traveling, ketika lagi di mana ya itu saya suka cerita mengenai kisah kasih Allah. Anak-anak saya sampai bilang bahwa nih kalau ada apapun gitu pasti nanti mama nih ujung-ujungnya pasti nanti tentang Tuhan. Saya selalu bilang sama anak-anak, ya memang betul. This life is all about God. Hidup ini
memang tentang Tuhan. Dan saya berharap mereka dapat menemukan Tuhan di dalam segala. Dan saya juga berharap bahwa mereka akan meneruskannya, kisah ini, kepada generasi berikutnya. Ya. Kita lanjutkan apa yang terjadi. Silakan. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Oke, terima kasih. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Maksudnya gimana? Kan kalau belalang pengerit tuh makan nggak habis, terus kemudian dimakan sama belalang pindahan. Belalang pindahan makan, dia nggak habis, dimakan lagi sama belalang pelompat. Belalang pelompat makan, nggak habis, dimakan lagi. Artinya apa pada akhirnya? Artinya habis-habisan, habis semua. Ya, wabah belalang itu sangat mengerikan. Ya. Tulah belalang itu seringkali dianggap sebagai peringatan atau hukuman dari Tuhan. Makanya dikatakan pernahkah terjadi seperti ini di zamanmu atau zaman nenek moyangmu. Serangan dahsyat dari belalang itu bisa sampai menutupi sinar matahari. Sangat mengerikan ya. Kawanan belalang itu bisa terbang dalam jumlah yang begitu besar. Dan belalang betina itu kalau bertelur tuh ratusan butir. Jadi kalau dia terbang tuh dia juga nanti membawa telurnya ya. Nanti dia bisa di tanah tuh jadi banyak telurnya. Mungkin kalau untuk kita yang tidak berkecimpung di bidang agriculture, agak sulit untuk membayangkan wabah belalang ini. Tapi mungkin kita bisa bayangkan ya kalau di bidang perindustrian misalnya. Misalnya gagal produksi atau kelangkaan bahan, ya itu mungkin lebih bisa kita bayangkan. Atau misalnya kalau di sini ada investor properti misalnya, harga properti anjlok gitu ya, atau investor saham misalnya, atau pada waktu tahun 2005 itu ada subprime mortgage, itu rontok semua saham ya. Pada waktu itu saya masih aktif trading, saya juga ngelihat layar semua grafiknya turun semuanya merah gitu, turun ke bawah. Nah, itu mungkin masih bisa dibayangkan. Nah, untuk membayangkan betapa mengerikannya wabah belalang ini, kita lihat sedikit cuplikan mengenai wabah belalang di video berikut ini. It's about to get Old Testament here. What if the creepiest, crawliest, most catastrophic member of the plagues of Egypt made an unexpected house call and decided your city was next on the dinner menu? That's right, a locust swarm has arrived. How much damage would it do? And is there any way to stop it? This is What If, and here's what would happen if a massive locust swarm attacked your city. I hope you're not squeamish, as this might get a little gross. Imagine a massive cloud of shadows coming over the hill, covering an area of 40 by 60 kilometers with darkness. Each square kilometer of that monstrosity is packed with 150 million locusts. Oh, I can feel them crawling all over me in this whole video. It's estimated that a small swarm of locusts can eat as much food every day as 35,000 people. Big shots in the locust community, such as the desert locust, have figured out this whole strength in numbers thing. They realized that the more buddies you have around, the less likely you are to be eaten. What this means is those locusts are laying 1,000 eggs in every square meter of ground, allowing the newborns to join in on the feast and moving together as a massive, hungry unit. And its next stop is your hometown. The first thing to go would be the green areas. Any gardeners in the audience can say goodbye to their plants, flowers, fruits, vegetables. It's all locust food now. As for everyone else, well, I hope you're not hungry. Parks would no longer be green, as the locusts would consume all the leaves, flowers, and fruits. They even eat bark.
Imagine taking a stroll down the barren husk that used to be Central Park. And if your city has a lot of nice nature areas, I've got some bad news for you. The swarm can last for months if nothing is done to stop them. Outdoor food markets would become a thing of the past as the swarm would begin a hostile takeover. You wouldn't want to leave your home as the streets would be covered wall to wall with these little beasties. But what if they try to break in? You'd have to lock down your place, sealing all the cracks the swarm could get through. And just because a swarm of locusts can't eat up a living human being doesn't mean you're out of danger. Locusts, grasshoppers. Ya, mengerikan ya. Itu wabah belalang bisa seperti itu. Jadi bisa sedikit dibayangkan betapa mengerikannya itu kalau ada wabah belalang. The locust plague in Judah. Tapi di sini di kitab Yoel, wabah belalang itu terjadinya di Yehuda. Dalam bahasa Ibrani, Judah atau Yehuda ini artinya pujian, worship, penyembahan, thanksgiving. Nah, tapi kok justru terjadi di Yehuda, di tempat di mana seharusnya ada pujian, penyembahan, dan thanksgiving ya. Kok bisa? Di Perjanjian Lama, hama belalang ini datangkan Tuhan atas Mesir sebagai hukuman dari Allah. Ya. Sementara ini terjadi di Juda, di kalangan umat Allah. Artinya apa? Ada ketidaktaatan di sini. Mungkin ya, kita nanti lihat ya. Sekarang dikatakan bahwa apa yang ditinggalkan belalang pengerip dimakan oleh belalang pindahan, apa yang ditinggalkan belalang pindahan dimakan oleh belalang pelompat, apa yang ditinggalkan belalang pelompat dimakan oleh belalang pelahap. Artinya apa? Dari satu penderitaan ke penderitaan yang lain. Dalam ranah rohani, kita bisa mengartikan juga apa yang ditinggalkan belalang yang satu dimakan belalang lain. Jadi ketidaktaatan ini bisa memakan ketidaksetiaan. Kemarahan bisa memakan habis pengampunan. Tidak ada lagi belas kasih. Ya. Kemudian kecemaran bisa memakan habis kesucian. Kesombongan memakan habis tentunya kerendahan hati. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu bisa memakan habis iman. Artinya sehabis-habisnya wabah belalang ini ya, karena dosa, maka ini terjadi di Judah, di tanah, di tempat seharusnya ada pujian dan syukur. Nah, ini semua terampas karena wabah belalang ini. Kita lanjut ayat berikutnya. Silakan bantu baca. Bangunlah hai pemabuk. Ya. Ya, satu orang. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Terima kasih. Nah, yang disapa pemabuk dan peminum anggur. Bangun, menangislah, merataplah. Pemabuk dan peminum anggur ini adalah kelompok mewakili kelompok orang yang paling tidak peduli. Mau ada wabah belalang kek, ya nggak peduli. Selama ada anggur di tangan, selama bisa hidup nyaman, ya nggak peduli gitu. Jadi kelompok ini ditegur. Ya, bangun, menangislah, merataplah. Oke. Berikutnya. Silakan, satu orang bantu baca. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Makasih. Pohon anggur musnah, pohon ara buntung, kulitnya terkelupas dan terlempar, carang-carangnya menjadi putih. Kalau carang jadi putih, itu artinya tidak hidup lagi. Jadi musnah ya, pohon-pohon. Berikutnya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih. Nah, korban sajian curahan itu lenyap. Ya.
Goncang di wabah di dunia sekuler itu mempengaruhi dunia religius. Para imam kalau tidak bisa setiap hari mempersembahkan korban, sajian, korban curahan. Tapi kalau nggak bisa mempersembahkan korban, lalu bagaimana kehabisan bahan-bahan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan? Seringkali kita juga datang kepada Tuhan dengan tangan kosong. Korban sajian, korban curahan ini bukan hanya saja kita bisa artikan materi, ya, tetapi juga korban syukur, korban pujian, korban penghapus dosa, ya, korban untuk silih dosa, korban cinta kepada Tuhan. Kita sering datang kepada Tuhan dengan sederetan daftar permohonan saja. Padahal doa itu bukan semata-mata untuk mendapat apa yang kita mau. Doa adalah inisiatif dari Allah, diawali oleh Allah. Jangan sampai doa itu diakhiri oleh kehendak kita. Orang mau berdoa saja itu pasti awalnya adalah inisiatif Allah, diawali oleh Allah. Jangan sampai diakhiri oleh kehendak kita. Datanglah kepada Tuhan dengan membawa korban persembahan hidup. Hati yang hancur juga sebagai persembahan hidup. Ya. Selanjutnya silakan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Makasih. Nah, ladang musnah. Nah, kita suka pikir ya, ini ladang, kita kan nggak punya ladang, ya, ladang pertanian. Tapi sebenarnya, apa yang dititipkan pada kita, itulah ladang kita. Keluarga, pelayanan, pekerjaan, itulah ladang kita. Di sini dibilang ladang musnah, tanah berkabung. Gandum musnah, buah anggur kering, minyak sudah menipis, ya. Ini bisa terjadi ketika ada, dalam tanda kutip, wabah belalang dalam kehidupan. Berikutnya. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Makasih. Nah, petani, ya, tadi disuruh menangis dan meratap si pemabuk dan peminum anggur dari kelompok yang paling tidak peduli atau cuek, ya, kalau mau ada wabah belalang kayak gitu, ya. Yang penting dia nyaman. Kalau masih ada persediaan, ya nggak peduli. Tetapi sekarang kepada kelompok yang berikutnya adalah petani. Petani adalah yang paling peduli dengan hasil ladang, dengan ladang. Dia menjadi malu dan tukang-tukang kebun anggur meratap. Nah, kita bicara petani dan tukang kebun-kebun anggur. Kita bukan petani. Tapi tadi seperti saya bilang, kita juga punya ladang. Kita yang merawat ladang kita. Apa-apa yang dititipkan kepada kita. Ya. Jadi kalau di dalam keluarga itu juga merupakan ladang kita, anak-anak, pekerjaan, komunitas, gereja, ya. Berikutnya. Silakan. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Ya, terima kasih. Pohon anggur kering, pohon ara merana, pohon delima, pohon korma, pohon apel, ini disebutin nama-nama pohon, ya. Segala pohon di padang sudah mengering. Nah, artinya kan pasti tidak berbuah, ya, mengering. Pohonnya aja kering, apalagi nggak akan menghasilkan buah. Nah, di sini kita bisa juga lihat bahwa ketika ada wabah belalang bisa kita artikan sebagai badai kehidupan. Ya, itu buah-buah bisa tidak ada, buah-buah roh pun tidak ada. Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, gak ada lagi kelemah lembutan, penguasaan diri ketika wabah belalang itu datang. Ya.
Silakan berikutnya. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam. Merataplah, hai para pelayan mezbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allah. Sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Terima kasih. Adakah, oh ya, silakan. 14. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Terima kasih. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam. Merataplah hai para pelayan mezbah. Lilit kain kabung dan mengeluh itu tanda pertobatan. Yang disuruh bertobat siapa? Hai para imam. Yang disuruh meratap para pelayan mezbah. Ketika ada badai, permasalahan, wabah belalang, ya, para imam, para pelayan mezbah, mereka yang mengenal Tuhan disuruh pakai kain kabung, disuruh bertobat. Kita juga pelayan mezbah keluarga, tiang doa. Jadi ketika ada permasalahan, kemungkinan bukan salah si imam atau si pelayan mezbah, tetapi yang disuruh melilitkan kain kabung dan bertobat adalah imam. Dalam hal ini bisa juga kepala keluarga dan pelayan mezbah, tiang doa, pelayan mezbah keluarga. Mungkin ada pemikiran bahwa ketika badai permasalahan atau untuk menyelamatkan anggota keluarga kita yang mungkin perlu kita kembalikan ke jalannya, yang dilakukan adalah kita khotbahin orang yang salah itu, disuruh bertobat. Ada kecenderungan seperti itu. Tetapi di kitab Nabi Yoel diajarkan justru yang harus bertobat adalah mereka yang ada di dalam rumah Tuhan, yang mengenal Tuhan dari dekat. Kayak dikatakan, hai para imam, lilitkanlah kain kabung. Apakah salah mereka? Wabah belalang itu. Apakah salah si para pelayan mezbah? Kemungkinan bukan salah mereka. Ya, jadi kalau dalam keluarga ya ada permasalahan badai, kita cenderung mengatakan, oh salahnya si A, si B, si C, si D. Salah si istri, salah si suami, salah si anak. Ya. Tapi ternyata di sini, di kitab Yoel, yang harus bertobat, yang harus meratap dan melilitkan kain kabung adalah mereka yang ada yang dekat dengan Tuhan, yang mengenal Tuhan. Jadi respon yang tepat itu adalah menurut Nabi Yoel, ketika terjadi wabah belalang, meratap dan bertobat. Jadi bukan berarti. Jadi kalau Nabi Yoel tidak bilang, oh kalau ada wabah pertama-tama heboh basmi belalangnya, nggak ditulis di sini suruh basmi. Pertama-tama adalah datang kepada Tuhan dan bertobat. Kalau terjadi wabah belalang ini. Kemudian dikatakan, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, dan kumpulkan para tua-tua penduduk negeri ke rumah Tuhan dan berteriaklah kepada Tuhan. Puasa yang kudus. Apa itu puasa yang kudus? Puasa bukan saja soal makanan jasmani. Ya. Kita sekarang masa Prapaskah, kemarin Rabu Abu, dan kita berpuasa. Ya. Puasa, apa yang dimaksud puasa di sini? Kita lihat di Yesaya 58. Silakan dibaca. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang,
supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Terima kasih. Nah, itu puasa yang dikehendaki oleh Allah. Membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, memerdekakan yang teraniaya, mematahkan setiap kuk, dan memecah-mecah roti bagi orang lapar, membawa orang miskin masuk ke yang tidak punya rumah. Miskin, tidak punya rumah, ini bisa juga bukan hanya secara jasmani, tetapi rohani. Ya, ada orang yang tidak punya rumah rohani, tidak punya komunitas gitu. Dia kayak tersesat gitu, tidak ada gembala. Ya, itu bisa dibawa juga, dicarikan rumah ya, komunitas. Telanjang diberikan pakaian. Dan di ayat 8 sambungannya, kalau kita lakukan ini, maka di ayat 8 dibilang, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Itulah puasa yang dikehendaki Tuhan. Berikutnya, silakan. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandas, rengkiang-rengkiang sudah runtuh sebab gandum sudah habis. Ini ketika terjadi ya wabah belalang itu, nggak ada lagi sukaria, sorak-sorai. Kalau ada badai permasalahan, ya tidak ada lagi, lenyap makanan, seperti tidak ada daily bread. Biji-bijian kering, lumbung licin tanah, ini laporan nih mengenai apa yang terjadi. Nah, seringkali manusia ketika dalam keadaan nyaman, makmur ya, nggak tanya tuh Tuhan ada di mana. Tapi begitu ada wabah belalang, ada badai permasalahan, baru tanya, di manakah Engkau Tuhan? Ini sudah tidak ada lagi sukaria. Gandum juga sudah habis. Gandum itu lambang kelimpahan ya, dalam arti rohani. Silakan berikutnya. Silakan berikutnya, bantu baca. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padan rumput baginya. Juga kawanan kambing domba terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering, dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Terima kasih. Dibilang hewan mengeluh, ya, kambing domba terkejut. Terus dibilang binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu. Apakah bisa binatang-binatang ini, kambing domba terkejut, ya, kemudian binatang di padang menjerit karena rindu? Apa bisa? Apakah Yoel ingin memberi report kepada Tuhan? Tuhan tentu tahu ya apa yang terjadi. Sebenarnya ini hanya ingin mengatakan bahwa seluruh ciptaan di setiap arah itu merana, prihatin. Dan kalau sudah begini, di ayat 19, cuman kepadamu ya Tuhan aku berseru. Ayat 19 ya. Pertolongan hanya ada dari Tuhan. Karena di mana-mana udah tidak ada yang bisa dimintain tolong. Sampai binatang saja sudah binatang di padang menjerit ya. Jadi terus padang gembalaan juga api pun telah memakan habis tanah gembalaan. Jadi tidak ada lagi tempat untuk meminta tolong ya, hanya pada Tuhan. Jadi Nabi Yoel hadir bersama dengan seluruh ciptaan berseru kepada Tuhan. Silakan. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Terima kasih. Nah, datanglah kepada
Tuhan. Berserulah, tiuplah sangkakala, berserulah, berteriaklah kepada Tuhan. Sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Ini seruan pertobatan. Ya, silakan. Kemarin ini adalah bacaan di Rabu Abu. Ya, Yoel 2 ayat 12 dan seterusnya. Silakan. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Terima kasih. Berbaliklah. Kapan? Sekarang juga. Dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Jadi sekali lagi ketika kita menghadapi wabah belalang dalam kehidupan kita, persoalan hidup, apakah itu persoalan keluarga, persoalan rumah tangga, ya, badai pernikahan, persoalan anak, apa yang harus dilakukan? Pertama-tama, bukan memberantas belalang. Kalau menurut Nabi Yoel dikatakan berbaliklah, bertobat. Berbaliklah kepadaku dengan puasa, menangis, dan mengadu. Tadi puasa yang dilakukan, tadi sudah dikatakan tadi di Yesaya, ya, kita sudah baca puasa yang dikehendaki seperti apa. Kemudian, silakan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Terima kasih. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Jadi bukan pakaian nih yang diganti. Pakaian bisa rohani. Bisa tiap hari kita ikut PD, ya. Ini juga menegur saya berarti, ya. Ini juga bisa sampai kita bawakan firman. Tapi itu pakaiannya. Tampilan, permukaan. Apakah hatinya berubah? Dari kesombongan, dari kekurangsabaran, dari yang tidak murah hati, banyak macam, ya. Nah, sebab dikatakan Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan tuh memang panjang sabar, ya. Kita ulang-ulang jatuh, Dia panjang sabar luar biasa dan berlimpah kasih setia. Nah, kapan kita harus koyakan hati? 2 Korintus 6 ayat 2 mengatakan, silakan. Ini dari bacaan kedua Rabu kemarin juga, Rabu Abu kemarin. Kalau Pak masih ingat, ya, silakan boleh dibantu baca. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Terima kasih. Waktunya adalah sekarang. Bertobatlah. Waktu itu adalah waktu perkenanan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi jangan tunda lagi. Bertobatlah. Ya. Silakan. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Ya, terima kasih. Dikatakan lagi, tadi sudah dibilang, sekarang dibilang lagi, tiupkan sangkakala, adakan puasa kudus, maklumkan perkumpulan raya. Ulang-ulang di kitab Yoel ini keluar, ya. Disuruh puasa, disuruh
bertobat. Kumpulkan bangsa, kuduskan jemaat, orang tua, anak-anak, anak-anak menyusu, pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Mau bilang apa ini? Mau bilang semuanya. Semua, segenap-segenap, ya. Dari orang tua sampai anak menyusu, semuanya diminta untuk kembali berbalik kepada Tuhan. Padahal anak menyusu masih innocent ya, cuman ini hanya mengatakan bahwa segenap, semuanya, seluruhnya. Fundamental, koyakan hati, jangan pakaianmu. Berikutnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umat-Nya. Terima kasih. Nah, sekali lagi dibilang imam dan pelayan Tuhan ya menangis dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, jangan biarkan milikmu sendiri menjadi celah. Apakah salah mereka? Ya belum tentu, tetapi mereka yang menangis dan mereka memohon kepada Tuhan. Dikatakan bahwa jangan sampai milikmu menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir mereka. Mereka bilang, di mana Allah mereka? Nah, ketika mendengar ini dan ketika melihat para pelayan Tuhan menangis, hati Tuhan tidak tahan. Dikatakan di ayat 18, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia belas kasih kepada umat-Nya. Tuhan menjadi cemburu karena dia tidak ingin umat yang menjadi bulan-bulanan. Mana Tuhan? Ya, dikatakan. Kalau ada yang mengatakan seperti itu. Maka dimulai dari hati Allah yang cemburu karena tanahnya dan tidak ingin umat miliknya menjadi celaan atau bulan-bulanan bangsa lain, maka Allah tergerak dan Allah berbelas kasih kepada umat-Nya. Maka kemudian kita akan lihat di ayat berikutnya apa yang terjadi. Tuhan menjawab, katanya kepada umat-Nya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Terima kasih. Apa yang terjadi? Pemulihan. Tuhan bilang, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, minyak, dan kamu akan memakannya, akan kenyang memakannya. Gandum, lambang kelimpahan. Kelimpahan baik jasmani rohani. Anggur adalah lambang sukacita. Minyak adalah lambang urapan, perkenanan Allah. Dikatakan kamu akan kenyang memakannya dan aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa. Jadi seringkali Tuhan memberikan atau mengizinkan, ya sebenarnya lebih tepat mengizinkan sesuatu terjadi, tapi Tuhan sebenarnya hatinya tidak tega gitu ya. Jadi itu peringatan kepada umatnya. Pada akhirnya Tuhan juga yang akan mengirimkan dan memulihkan. Ya. Selama ini anggapan atau cenderung ya. Anggapan umum pemulihan itu misalnya ada yang hilang, lalu nanti dikembalikan. Ya, kalau perlu lebih banyak kembalikin ya. Misalnya rezekinya hilang, terus nanti dibalikin lebih gitu. Seperti pemulihan seperti Ayub misalnya. Rumah tangga dipulihkan misalnya. Jelas itu pemulihan. Tetapi sebenarnya pemulihan yang Tuhan adakan lebih daripada itu. Sebenarnya keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan lebih daripada itu. Kadang memang yang hilang itu kembali. Tapi yang lebih penting adalah kita yang kembali kepada Allah. Kita yang berbalik kepada Allah. Dan inilah pemulihan yang terpenting. Tadi apa-apa yang hilang itu bisa kembali. Tentu Tuhan bisa adakan itu. Tuhan bisa tolong. Ya, karena yang paling penting tadi, kita kembali kepada Allah. Misalnya tadi, rezeki hilang, terus kemudian kembali, bahkan bertambah. Tapi kalau itu membuat kita jauh dari Tuhan, lebih baik enggak.
Ya. Jadi tadi gandum, anggur, minyak memang bisa dipulihkan, dikirim lagi sama Tuhan ya. Hal-hal material itu bisa dipulihkan. Tapi sebenarnya Tuhan mau lebih dari itu. Dan apakah itu? Itu adalah relasi kita dengan Allah. Berikutnya. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Terima kasih. 2 kali dikatakan jangan takut. Bersorak-sorailah dan bersukacitanya, sebab Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Di ayat sebelumnya sebenarnya di ayat 20 juga dikatakan Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jadi 2 kali dibilang jangan takut, 2 kali dibilang Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Tanah gembalaan tadi kita sudah bahas, itu kita nggak punya tanah pertanian, tetapi kita punya apa-apa yang dititipkan kepada kita, keluarga kita, rumah tangga kita, gereja kita, itu adalah tanah gembalaan kita. Di padang gurun yang biasanya kering, ini dibilang di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buah. Tadi pohon-pohon udah disebutin macam-macam pohon, pohonnya semua jadi kering. Ini pohon-pohon menghasilkan buah. Oke, berikutnya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Terima kasih. Bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Jadi pertama-tama sukacita itu adalah karena Tuhan sendiri. Bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Bukan karena berkat-berkat atau hadiah-hadiahnya. Sama seperti kalau kita mengasihi orang tua kita atau pasangan kita, kita bersukacita karena kita mengasihi dia. Bukan karena apa yang ada pada dia. Bukan karena hadiah-hadiah yang akan dia kasih. Terutama karena orangnya, karena orang tua kita atau pasangan kita. Maka di sini juga dibilang bersukacitalah pertama-tama karena Tuhan Allahmu. Kemudian dibilang tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, anggur, dan minyak. Sekali lagi tadi, gandum adalah kelimpahan, anggur adalah lambang sukacita, minyak adalah urapan atau perkenanan Tuhan. Kelimpahan dalam arti kelimpahan tadi buah-buah roh itu berlimpah ya. Silakan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Terima kasih. Nah, maka Tuhan tadi karena pertobatan, maka Tuhan bilang, aku akan memulihkan padamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan pengerik. Tuhan pulihkan, Tuhan sanggup merestorasi tahun-tahun yang hilang kemarin. Ya. Kalau Tuhan bisa pulihkan juga keluarga, Tuhan bisa pulihkan pernikahan, Tuhan bisa pulihkan relasi kita dengan Tuhan tahun-tahun kemarin yang hilang. Tuhan pulihkan. Kemudian Tuhan katakan lagi, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu
dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Terima kasih. Maka kamu akan satu, makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. You have plenty to eat until you are full. Makanan bukan berarti nanti jadi makanan secara jasmani saja ya, terus jadi over makannya. Tapi ini makan banyak-banyak berarti kita dalam kelimpahan ya, punya daily bread. Dan kedua, kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu. You will praise the name of the Lord your God who has worked wonders for you. Jadi yang kedua, kamu akan memuji-muji nama Tuhan. Jadi ketika dipulihkan terjadi ini, ya. Makan banyak-banyak dan jadi kenyang, memuji nama Tuhan, dan kemudian umatku tidak akan malu lagi. Never again will my people be shamed. Tuhan angkat dari lembah kekelaman, dari dosa itu, dari ketika pertobatan terjadi, maka Tuhan angkat dan umatku tidak akan malu lagi. Ketika pemulihan itu terjadi, maka ada identitas baru. Ya. Kemudian yang keempat, pada akhirnya kamu akan mengetahui bahwa aku ini Tuhan Allahmu dan tidak ada yang lain. Jadi pada akhirnya setelah pertobatan dan pemulihan, maka ada pengertian atau understanding bahwa Tuhan Allah tidak ada yang lain. Dan dikatakan lagi umatku tidak akan menjadi malu lagi, 2 kali. Ini Nabi Yoel, di kitab Nabi Yoel, ini suka 2 kali, artinya confirm gitu ya, yang terjadi. Ya, identitas kita berubah, tidak lagi menjadi malu ya, tetapi Tuhan angkat ya, menjadi bangsa yang terpilih, ya, imamat yang rajani. Ya, kepunyaan Allah sendiri itu ada di 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ilahi. Ya, ini ya. Bagaimana Tuhan memulihkan ya broken relationship, relasi yang rusak, memulihkan broken family, dan terutama adalah memulihkan relasi kita dengan Allah. Yesaya 61 ayat 7 mengatakan bahwa sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Tuhan memulihkan tahun-tahunmu yang dimakan belalang tadi, wabah belalang tadi ya, dan kamu akan makan banyak-banyak menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Allah yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya, dan kamu akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan Allahmu, tidak ada yang lain. Siapa yang pernah mengalami pemulihan yang dari Tuhan karena pertobatan? Saya rasa kalau ditanya pasti banyak cerita dan banyak kesaksian. Nanti boleh kalau ada yang mau sedikit bersaksi ya. Dan sebenarnya kita semua ini telah mengalami pemulihan dan penebusan dosa di atas kayu salib Kristus ya, di restorasi. Oke. Berikutnya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, terima kasih. Luar biasa ya, yang tadinya wabah belalang, sekarang yang terjadi apa setelah pertobatan, setelah dipulihkan, Allah mencurahkan rohnya ya kepada anakmu laki-laki dan perempuan. Dia akan bernubuat, dia akan mendapat mimpi, dia akan mendapat penglihatan-penglihatan. Bahkan dicurahkan ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Bahwa adanya pengertian akan Allah, pengenalan akan Allah yang benar, adanya hikmat ya. Ketika anak-anak kita mempunyai hikmat yang dari Allah, saya rasa itu kebahagiaan yang paling besar.
Saya suka bilang sama anak-anak saya bahwa saya tidak berharap, tidak mentarget berharap mereka menjadi orang kaya raya atau bagaimana, tetapi saya ingin dia kaya di dalam iman. Ya. Nah, Roh Allah tercurah. Jadi tadinya ada wabah belalang, tadinya ya kacau balau ya. Seperti tadi di video ya, tadi kan videonya belalangnya kayak gitu ya, mengerikan. Itu bisa terjadi juga jika terjadi badai permasalahan dalam kehidupan, seperti itu chaosnya ya. Tapi ternyata pada akhirnya setelah Tuhan pulihkan, Roh tercurah, ini bahkan lebih daripada yang manusia bisa pikirkan. Bahkan bisa anak laki-laki dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan bisa bernubuat, bisa mendapat mimpi, bisa mendapat penglihatan-penglihatan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan bahkan bisa terjadi. Makanya dikatakan di 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan bagi Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ketika Pentakosta juga, ya, turunnya Roh Kudus, kan orang-orang bertanya pada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Lalu Petrus bilang, bertobatlah. Dan kemudian mereka semua memberi diri dibaptis, ada 3.000 orang yang dibaptis. Maka memang ketika pemulihan terjadi, ketika seseorang bertobat, kemudian pemulihan terjadi, biasanya dia akan membawa banyak-banyak jiwa juga. Membawa 3.000 jiwa juga. Ya, bukan buat sendiri. Sebenarnya Tuhan lakukan perkara ajaib, melakukan pemulihan juga untuk memulihkan lebih banyak orang, membawa banyak jiwa datang kepada Kristus, bukan untuk sendiri. The day of the Lord. Kita sering dengar harinya Tuhan. Apakah itu harinya Tuhan? Ya, sebenarnya hari Tuhan itu diartikan adalah ketika Tuhan bertindak pada waktu Tuhan. Maksudnya apa? Nah, hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan intervensi, Tuhan bertindak. Nah, kepada yang tidak taat, tidak bertobat, maka itu bisa berupa peringatan, bisa berupa hukuman, seperti juga wabah belalang itu. Tapi kepada yang bertobat, maka itu bisa berupa pemulihan, restorasi, kemenangan. Seperti juga kita tahu, di Perjanjian Lama, Yosua memenangkan atau mengalahkan, meruntuhkan tembok Yeriko, itu adalah hari Tuhan juga. Ya. Dan kapan terjadinya? Hari Tuhan itu bisa terjadi sekarang, di saat yang sedang berlangsung ini, ya, berupa tadi, apakah itu peringatan, tapi juga bisa berupa restorasi atau pemulihan, atau di akhir zaman nanti, ya, final. Jadi hari Tuhan tidak berarti yang serem-serem aja, ya, tetapi juga bisa berarti pemulihan, kemenangan, restorasi. Ya. Nah, hari Tuhan, kita pernah dengar lagunya ya. This is the day the Lord has made, let us rejoice and be glad. Kok ada yang tahu lagu ini ya? Ini hari Tuhan adalah hari yang Tuhan sudah buat, dan bagi kita yang di dalam kasih karunia, seharusnya kita bergembira, rejoice and be glad. Selanjutnya, boleh dibantu? Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Terima kasih. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Percayakah akan hal ini? Saya yakin yang ada di sini pun sudah mengalami bagaimana diselamatkan Tuhan ketika berseru kepada nama Tuhan. Sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Terlepas dari apa? Terlepas dari kelekatan dunia, terlepas dari ikatan dosa, menjadi orang yang merdeka. Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Memerdekakan kita dari apa?
dari dosa, dari cinta diri misalnya, dari macam-macam ya. Dari belenggu dosa. Mengutip dari bacaan kedua hari Rabu Abu kemarin, ini sebenarnya dari tadi kebanyakan kita ambil dari bacaan kemarin, Rabu Abu ya. Bacaan kedua kemarin dari 2 Korintus 5 ayat 20, lengkapnya begini. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saya harap di sini semua damai ya dengan Allah. Ya ikut PD mungkin damai ya dengan Allah. Tapi ini kita tetap diingatkan kembali, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya. Oke, ini slide yang terakhir untuk dibacakan, silakan. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah Allahmu, yang diam di Sion gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Pemulihan terjadi, memang hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Benteng bagi kita. Ketika ada wabah belalang, ada badai permasalahan, badai macam-macam, ya, hanya Tuhan benteng kita, tempat pengungsian kita. Saya kalau ada apa-apa, saya tidak bisa banyak, mungkin saya tidak bisa berbuat banyak, tetapi yang saya bisa, saya hanya bisa pakai lutut saya. Saya langsung masuk ke ruang doa karena di situ benteng pertahanan saya. Disitulah tempat pengungsian saya. Jadi pakai lutut aja deh, karena saya tidak tahu misalnya berbuat apa ketika sesuatu yang terjadi yang saya tidak tahu harus minta tolong kepada siapa. Dan betul Tuhan tempat perlindungan bagi umat-Nya, benteng bagi orang Israel. Ya. Dan dikatakan di sini bahwa kamu akan mengetahui Aku Tuhan adalah Allahmu. Ya. Setelah wabah berlalu di kisah ini ya, badai berlalu, terjadi pemulihan, dan ini bisa pas penutupnya ya. Ini saya juga kagum juga, terheran-heran juga waktu saya kemarin merenungkan gitu ya. Kok bisa penutup kitab Yoel ini juga kesimpulannya cocok dengan arti nama sang nabi. Tadi saya sudah katakan, Yoel artinya Tuhan adalah Elohim, Allah. Tuhan adalah Allah. Kok bisa nyambung bahwa kesimpulan akhirnya, dan kamu akan mengetahui aku, Tuhan adalah Allahmu. Seperti nama sang nabi yang menyampaikan pesan ini, seruan ini. Jadi sampai pada pengertian itu. Ya. Jadi ketika keluarga, kehidupan dipulihkan, relasi dengan Tuhan dipulihkan, maka segala lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Dialah Tuhan, dan segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ada Mazmurnya. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Dan pada waktu itu terjadi, gunung-gunung meniriskan anggur baru, bukit-bukit mengalirkan susu, segala sungai Yehuda akan mengalirkan air, mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Maka wabah belalang tadi di Yoel bab 1 mau mengatakan apa? Bahwa ketika terjadi wabah belalang dalam kehidupan, badai permasalahan dalam keluarga, seperti juga pandemi,
COVID ini yang sudah 2 tahun, ya, mau mengatakan apa? Berbaliklah kepada Allah, koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Jika pandemi ini tidak merubah kita menjadi lebih baik, sayang sekali. Do not waste the pandemic. Learn something dari pandemic ini. Ya, jangan lewat begitu aja. Sayang. Ya. Ini manusia diajak untuk meriset apa prioritas dalam hidup kita. Ketika terjadi badai permasalahan atau badai kehidupan, wabah belalang. Sebenarnya manusia itu diajak untuk meriset apa sih prioritas hidup kita ini, apa yang terutama dalam hidup. Ya, terutama itu adalah relasi dengan Tuhan. Bukan sekedar kenyamanan hidup atau menimbun harta, apalagi enggak ya. Belajar dari pandemi juga. Ya. Dan jika Tuhan juga izinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, do not waste the suffering. Ya. Sayang sekali, jangan sia-siakan. Ya. Santo juga mengalami penderitaan. Seringkali penderitaan juga bukan karena kesalahan kita. Tadi seperti imam, ya, pelayan mesbah, tadi kan disuruh bertobat. Apakah kesalahan mereka wabah belalang? Kemungkinan besar tidak, bukan kesalahan mereka. Tapi itu untuk memurnikan, untuk silih dosa juga. Santo Ignatius Loyola, kakinya kena peluru di Pamplona. Pasti itu merupakan badai besar atau wabah belalang bagi dia, karena dia ingin jadi besar ya, prajurit besar. Itu pupuslah harapannya, apalagi dia ingin bersanding dengan Tuan Putri. Itu masalah sekali dengan dia ya. Kakinya kena peluru, tapi justru di situ titik baliknya. Makanya dikenal dengan cannonball moments. Itu membawanya berbalik kepada Tuhan, pada kebenaran ilahi. Membuka kesempatan bagi Tuhan untuk masuk dan menyatakan diri, dan keselamatan terjadi. Dan kita tahu Santo Ignatius Loyola adalah pendiri Syarikat Yesus. Jadi message atau seruan Nabi Yoel adalah bertobat. Berbaliklah kepada Tuhan, koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Bukan hanya tampilan, permukaan di luar, tetapi pertobatan sejati. Dan mulailah dari kita. Kapan? Sekarang. Berbahagialah kita yang diingatkan akan dosa-dosa kita. Dan prihatinlah kalau kita bingung. Dari tadi suruh bertobat, suruh berbalik. Saya bertobat dari apa ya? Mau ngaku dosa juga, ngaku dosa apa ya? Dosa saya apa aja ya? Nah itu saya mau tutup sesi ini dengan satu cerita mengenai paus kita, Yohanes Santo, sekarang sudah jadi Santo ya, Yohanes Paulus kedua. Kisahnya demikian. Seorang temannya, kalau tahu Scott Hahn ya, itu salah satu penulis favorit anak saya, Scott Hahn. Dia mengajar di Steubenville University. Scott Hahn ini bercerita, ada seorang temannya ke Roma, kemudian temannya ini mau bertemu dengan Paus, mau audiensi dengan Paus, ada pertemuan. Waktu dia mau ke tempat Paus, dia berdoa dulu, berhenti sejenak ke satu gereja, kemudian dia melihat sejumlah pengemis dan dia merasa mengenali salah seorang dari pengemis-pengemis itu. Lalu dia berhenti, dia bilang, saya mengenal engkau. Bukankah kita pernah studi di seminari yang sama? Kemudian pengemis itu berkata, ya betul, benar. Lalu si imam ini tanya, jadi engkau seorang imam kah? Terus pengemis itu menjawab, tidak lagi. Saya telah jatuh dan ya just leave me alone, gitu. Tinggalkan saya sendiri. Lalu karena imam itu harus sudah ketemu dengan Paus, maka dia meninggalkan pengemis itu dengan berkata, saya akan mendoakan kamu. Lalu setelah selesai audiensi, pengemis itu, imam itu tidak bisa menahan diri dengan berkata kepada Paus, saya mohon berdoalah untuk teman saya.
Kemudian dia menceritakan mengenai temannya yang pengemis itu. Lalu Bapak Suci dengan penuh perhatian, dia mengatakan, saya akan berdoa untuk teman kamu. Beberapa hari kemudian, imam itu menerima surat dari Vatikan. Dan dia heran membaca isi suratnya, dan dia bergegas bawa surat itu dan pergi mencari pengemis temannya itu, dan kebetulan ketemu. Lalu dia berkata, saya telah bertemu dengan Paus, dan ia berkata akan mendoakan kamu. Dan lebih dari itu, Paus mengundang engkau untuk datang makan malam di kediaman beliau. Lalu pengemis itu bilang, mustahil, lihatlah saya kotor ya, bagaimana mungkin. Lalu imam itu bilang, saya tinggal di hotel dekat sini, ayo kita bersih, pakai saya pinjamkan baju dan sebagainya. Karena rahmat Allah, kemudian pengemis itu bersedia. Lalu mereka pergi makan malam dengan Paus. Kemudian menjelang akhir makan malam, Paus itu lewat sekretarisnya bilang kepada meminta imam itu untuk meninggalkan Paus dengan pengemis itu berdua. Lalu Paus itu keluar. Kemudian 15 menit kemudian pengemis itu keluar sambil menangis. Lalu si imam bertanya, apa yang terjadi di sana? What happened? Kata pengemis bilang bahwa Bapak Paus meminta saya untuk mendengarkan pengakuan dosanya. Lalu dia bercerita bahwa dia berkata pada Bapak Suci, Bapak Suci, lihatlah saya seorang pengemis dan saya bukan seorang imam. Paus itu berkata kepada pengemis itu, dia berkata, anakku, sekali engkau imam, engkau adalah selamanya imam. Dan siapakah di antara kita yang bukan seorang pengemis? Saya juga datang di hadapan Tuhan sebagai seorang pengemis meminta pengampunan atas seluruh dosa-dosa saya. Lalu pengemis itu juga berkata bahwa saya tidak lagi berada dalam kesatuan gereja Katolik, artinya diekskomunikasikan. Lalu Paus itu berkata dengan meyakinkan dia bahwa saya seorang Paus, seorang uskup Roma, dan saya dapat mengembalikan engkau sekarang juga. Ya. Lalu kemudian pengemis itu dipulihkan dan kemudian dia juga dibantu untuk melakukan sakramen, memberikan sakramen pertobatan karena dia sudah lupa ya. Dan kemudian pengemis itu juga mengakukan dosanya kepada Paus. Pengemis itu bercerita bahwa Bapak Suci berlutut di hadapan pengemis itu dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran akan dosanya. Bapak Paus Yohanes Paulus II ya, Paus pada waktu itu pergi mengaku dosa setiap minggu. Ya. Dan bila kita mengikuti teladan Paus ini, entah berapa banyak dari kita yang menjadi orang kudus. Ya. Semoga permenungan ini di dalam masa Prapaskah kita bisa mengambil buah-buahnya dan melakukan langkah pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Rosari, luar biasa. Banyak saya rasa kalau tadi pertanyaan Bu Rosari bilang, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya dipulihkan? Atau siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kejatuhan? Boleh nggak ada di sini yang angkat tangan? Siapa yang nggak pernah mengalami kejatuhan sekalipun? Banyak yang lagi off cam, boleh on cam nggak? Kita lihat responnya. Siapa yang di sini yang belum pernah mengalami kejatuhan dalam hidupnya? Saya rasa semua ya kita pernah jatuh. Nah, siapa di antara kita yang belum pernah merasakan Tuhan memulihkan kita? Tidak ada yang angkat tangan, berarti semua pernah merasakan dipulihkan Tuhan. Kalau dengar cerita yang terakhir itu, saya sendiri agak terharu mendengarnya. Oh, ternyata cerita ini baru kali ini saya dengarkan. Ternyata seorang Paus pun begitu hebatnya. Hal yang sangat luar biasa bahwa dia melakukan hal tersebut. Namun saya lebih terfokus ke orang yang menjadi pengemis itu.
seorang imam yang akhirnya jatuh. Saya sendiri mau sedikit sharing sebelum nanti kita mungkin ada yang mau sharing di sini, bahwa ketika kita dalam pelayanan itu terlalu banyak yang bisa membuat kita jatuh, entah kita kesembuhan rohani, dan memang iblis itu tidak akan pernah nyaman melihat kita dalam Tuhan, ya, akan ada saja Tuhan jatuhkan. Dan saya sendiri merasakan ketika sebelum saya masuk dalam pelayanan, sebelum saya betul-betul dekat dengan Tuhan dalam pelayanan, saya merasa lebih biasa, saya lebih gak mudah untuk bertobat. Tetapi ketika saya sudah dalam pelayanan dan saya jatuh, wow, saya merasakan, entah yang lain mungkin nanti boleh sharing. Saya yang sudah dalam pelayanan, saya justru merasakan tantangan yang lebih berat untuk saya kembali ketika saya jatuh dalam dosa, apalagi kalau itu dosanya tergolong berat. Justru bagi saya lebih susah untuk move on dari dosa ketika dosanya berat. Dan yang jadi bayang-bayang itu karena kita udah tahu firman. Kita udah tahu firman bahwa ini harus berbalik, tapi kadang ada kekuatan yang, aduh gimana ya, saya harus kembali. Saya takut menjadi orang munafik ketika saya berbalik, cuma sekedar yang tadi Cece bilang, ini cuma cover yang saya rubah, namun di dalam itu masih busuk. Ini hal yang sangat susah buat saya, yang saya alami ketika sudah dalam pelayanan. Nah, mungkin teman-teman nih ada yang mau sharing nggak, bagaimana selama ini move on dari kondisi udah banyak belalang-belalang di dalam diri sampai mungkin udah habis mengambil sukacita. Saya pun pernah mengalami ketika sukacita itu kayak diambil semua sama belalang ini nih. Oke, ada yang mau sharing juga kah? Bagaimana caranya move on sama ini? Lebih mudah mana ketika kita sudah dalam pelayanan atau sebelum dalam pelayanan? Mungkin Ibu Santi mau sharing atau mau bertanya, silahkan. Atau mungkin Pak Yosep. Ya Pak aja deh, kita yang mau sharing. Yuk kita sharing bagaimana sih kita mengalami namanya Tuhan memulihkan kita. Biar kita punya ini nih, awal-awal kita masuk Rabu Abu. Saya pun butuh gitu. Yuk sharing ke saya. Saya juga lagi dalam keadaan butuh nih. Butuh power gimana caranya supaya saya itu bisa move on gitu. Mungkin sharingnya teman-teman bisa menguatkan saya. Sepertinya Pak Yosep. Silakan Pak Yosep. Iya, terima kasih. Jadi ternyata malam ini saya diingatkan dan disadarkan lagi bahwa sesungguhnya apa yang dipesankan oleh Nabi Yoel bukan hanya pada zamannya, tapi pada zaman sekarang ini juga, khususnya dalam kondisi 2 tahun terakhir ini. Terus terang, saya mengalami juga memang banyak badai kehidupan. Ya, mengalami belalang-belalang yang tadi itu menekan kehidupannya, sampai semuanya habis. Sebelum masa pandemi, awal 2020, bahkan 2019, saya kehilangan pekerjaan. Hampir 2 tahun saya nganggur. Dan saya melamar ke sana kemari, tidak ada satupun lamaran saya yang terjawab. Belum lagi, karena situasi demikian, saya stres. Jadi hilang sukacita, hilang harapan, hilang semuanya. Terus masuk masa pandemi. Nah, sekitar 6 bulan masa pandemi itu, saya mendapatkan pelajaran berharga di sana. Jadi merenungkan kilas balik yang saya dapatkan 2 tahun setelah menganggur dan tidak dapatkan apa-apa, tapi justru di masa pandemi di mana puncak-puncak awalnya di mana orang kegelisahan dan ketakutan, saya mengingat satu hal, bahwa saya harus kembali kepada Tuhan. Memang saya minta didoakan, tetapi itu hanya dari sisi luarnya saja, karena yang Tuhan yang ingin lihat adalah kesungguhan hati saya. Meskipun saya didoakan, kalau saya tidak membuka hati, doa itu tidak akan berguna, tidak berefek kepada saya. Saya terkena dan saya tadi teringat, jangan koyakkan
pakaianmu, tapi koyakkan hatimu. Nah, saya mengingat hal itu, dan memang ini sering ini pada waktu menjelang ya masa-masa prapaskah begini, bacaan ini selalu muncul, dan ini mengingatkan saya waktu saya mengalami beban itu. Dan benar, ketika itu saya menangis, kenapa saya selama ini dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan. Ya memang sebagai manusia selalu kita mengatakan kan kita masih manusia. Ya biasa, tetapi itu adalah suatu alibi atau suatu alasan yang tidak beralasan sebagai anak Tuhan, bahwa kita sudah diberikan kuasa, diberikan kuasa untuk mendapatkan kekuatan. Nah, ketika kita membuka hati, mengoyakkan hati dan betul-betul menyesal dan tunduk di hadapan Tuhan dan di hadirat Tuhan, Tuhan akan mendatangkan damai dan sukacita. Pertama-tama memberikan ketenangan. Ketika kita dalam suasana tenang dan memberikan ruang di mana Tuhan berkarya, akhirnya sukacita perlahan-lahan tumbuh dan harapan mulai kembali lagi bangkit. Akhirnya saya diberikan semangat, dan dengan semangat itu tentunya dengan dukungan doa, dan saya juga tetap berdoa, akhirnya Tuhan membuka jalan. Masih masa pandemi, jadi saya katakan dari 6 bulan masih masa pandemi, jawaban saya setelah berbalik, ya setelah mengoyakkan hati, setelah menyerahkan diri, Tuhan memberkati, di mana tadinya saya tidak menyangka kalau lamaran saya yang 2 tahun sebelumnya yang saya sudah lupa itu, saya dipanggil perusahaan itu. Padahal pada awal-awal itu, justru banyak perusahaan yang memphk-kan karyawan. Saya malah terbalik dipanggil. Dan singkat cerita, saya diterima bekerja. Bukan hanya itu, anak saya juga yang pada saat itu kehilangan pekerjaan, hampir bersamaan, itu juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi saya percaya satu firman bahwa jika satu keluarga dipulihkan, maka semuanya akan mendapatkan berkat, akan diberkati. Yang saya mau katakan di sini adalah benar. Jangan koyakkan hatimu, jangan koyakkan pakaianmu, tapi hatimu. Memang saatnya sekarang, dan memang kita harus mengambil hikmah dari masa pandemi ini untuk selalu mengandalkan Tuhan, dan belajar bersyukur dengan keadaan kita. Belajar bersyukur saja. Ketika kita sudah mulai belajar bersyukur, mengandalkan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu akan tercurah, akan dipenuhi, dan kita akan mendapat kekuatan dan kemenangan di dalam Tuhan. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan berkati juga Pak Yosef. Saya dapat clue yang sangat menarik dari Pak Yosef. Ternyata kekhawatirannya bisa mengambil juga banyak hal sukacitanya, tapi dengan berbalik Tuhan lipat gandakan semuanya. Dan ya seperti apa Yosef bilang, pertobatan itu tidak bisa orang ngomong-ngomong ke kita, harus buka hati juga. Dari luar yang mempelopori, tapi yang membuat itu pertobatan terjadi ketika kita sudah buka hati. Benar ya, Ceh? Ya, betul. Jadi obat dari wabah belalang tadi, kalau mau dibilang begitu ya, itu memang hanya pertobatan. Dan Tuhan punya 1001 cara untuk memulihkan. Seperti saya bilang tadi, pemulihan pertama-tama bukan hanya mengenai materi, tetapi mengenai pemulihan relasi kita dengan Tuhan. Memberikanlah dirimu didamaikan, itu betul banget. Itu sering kita dengar, tapi kemarin waktu bacaan Rabu Abu, saya dengar itu juga saya tergerak. Berikanlah dirimu didamaikan dengan Allah. Salah satu kebanggaan kita ya, yang perlu kita banggakan menjadi orang Katolik. Ada momen yang Tuhan sudah diaturkan gereja untuk kita di flashback kembali untuk bertobat. Dan luar biasa power dari Prapaskah ini dimulai dari Rabu Abu. Momen ketika seluruh umat Katolik kita sama-sama, karena biasanya manusia itu kalau bersama itu kuat. Apalagi anak muda biasanya. Kalau bareng-bareng itu kayaknya yuk, kalau semua ikut yuk kita juga ikut. Walaupun awalnya ikut-ikutan, tapi banyak yang merasakan pemulihan dalam masa Prapaskah. Karena pelan-pelan di masa Prapaskah itu mungkin luarnya dulu kali ya
kelihatannya puasa, tapi padahal di luar makan, di luarnya saat ketemu temannya tadi saya puasa, padahal di belakang itu lagi makan sebenarnya. Tapi pelan-pelan ada rasa malu, itu yang saya rasakan soalnya. Ini cerita tentang saya sendiri tuh, saya masih dulu nih. Ternyata pelan-pelan rasa malu itu berubah menjadi jadikan kebiasaan. Sekalian dia puasa dibanding cuma ngomong puasa, akhirnya terjadilah puasa-puasa. Dan ternyata ya puasa itu selain menyehatkan badan, menyehatkan juga hati. Oke, ada yang sharing lagi nggak? Atau mau tanya? Di kolom chat itu ada pertanyaan sepertinya ya, dari Ibu Santi. Saya bacakan. Zaman Nabi Yoel, apakah ada halangan belalang seperti di Mesir? Ya, di zaman Nabi Yoel apakah ada wabah belalang maksudnya ya? Ya ada. Itu sebabnya diceritakan. Jadi tadi mungkin saya menceritakan seolah-olah itu cuma kiasan, tetapi sebenarnya itu terjadi betul ya. Kalau menurut catatan atau menurut kitab Yoel memang terjadi wabah belalang itu. Tetapi memang saya mengambil dari sisi apa hubungannya dengan kita. Kalau kita bahwa di kehidupan sekarang pun kita juga bisa mengalami dalam tanda kutip wabah belalang itu, atau badai permasalahan atau badai kehidupan itu seperti wabah belalang. Tetapi itu terjadi. Jadi waktu di zaman Mesir terjadi itu sebagai hukuman atau peringatan, tetapi di zaman Nabi Yoel juga terjadi. Bahkan terjadinya kalau di Mesir itu kan bukan di tanah terjanji, tapi ini kalau di zaman Nabi Yoel itu terjadi di tanah Yehuda, di kalangan umat Allah. Seperti saya bilang bahwa Yehuda sendiri artinya adalah pujian dan syukur, yang harusnya banyak syukur dan pujian, tapi kok malah ada wabah belalang. Seperti kita juga sekarang, sebenarnya kita yang di bawah kasih karunia, kita yang sudah di dalam gereja Katolik, kita sebenarnya di bawah kasih karunia. Harusnya tidak ada lagi wabah belalang, tapi kenyataannya masih ada saja bahwa badai permasalahan. Sekali lagi, badai permasalahan atau wabah belalang itu bukan tidak melulu berarti kesalahan kita ya, karena penderitaan itu seringkali juga seperti tadi saya kasih contoh bahwa Santo juga mengalami penderitaan. Mereka mengalami penderitaan yang banyak ya, bukan karena kesalahan mereka, tetapi untuk memurnikan mereka dan juga untuk silih dosa. Jika mereka menjalaninya sebagai silih dosa, baik dosanya sendiri maupun bagi dosa orang lain. Jadi tidak selalu penderitaan itu karena kesalahan yang bagi yang menderita itu ya. Itu untuk memurnikan juga bisa. Ya, ada lagi. Baik. Kalau saya sendiri sih yang biasanya menyakitkan ketika bikin dosa itu rasa bersalah. Rasa bersalah, rasa takut kayak tadi, takut tiba-tiba nanti ada nih hukuman Tuhan datang atau teguran Tuhan yang saya nggak mau nih. Apalagi kalau kita dalam keadaan lagi enak-enak, terus bikin sesuatu yang nggak mungkin ini dosa gitu. Tapi Tuhan tiba-tiba ambil hal yang saya inginkan. Itu tuh yang bisa bikin takut. Dan rasa apa namanya ya, kalau orang kita sudah sering dengar firman, sebenarnya firman itu kadang benar-benar tuh yang dibilang dalam Alkitab, seperti tombak yang menusuk, bayang-bayang itu menusuk di hati. Takut kalau itu kejadian gitu loh, menyeramkan banget. Tapi luar biasa firman Tuhan itu. Kalau masih ada rasa bersalah justru bagus dong. Ya, ada yang tidak merasa bersalah itu lebih repot lagi. Ya, betul. Saya sedikit mau sharing pengalaman. Saya tiba-tiba teringat tuh, Cece bilang rasa tidak bersalah. Saya baru beberapa saat yang lalu mengenal beberapa komunitas orang Afrika yang ada di daerah dekat saya. Dan ternyata hal yang sangat mengejutkan saya dapatkan di antara mereka, bahwa kenapa begitu, saya heran kenapa di antara bule itu di sini daerah saya, di daerah Sunter ini ditakuti tuh orang kulit hitam Afrika. Katanya tanya ke tetangga, katanya mereka itu narkoba, katanya mereka itu banyak yang ilegal. Namun ketika saya coba komunikasi dengan mereka punya surat-surat dan ternyata tidak ada yang narkoba. Malah mereka lebih ke berdagang yang bagus menurut saya. Cuma mereka tidak bersosialisasi.
namun ketika saya awalnya saya kasihan, namun ketika saya lebih dekat lagi, saya mendapati memang ada kebiasaan yang sangat buruk di antara mereka, itu free sex yang sangat berat. Nah, ketika saya mencoba lebih dekat lagi ke mereka, saya cari tahu kenapa sih sebenarnya, namanya orang kepo ya, jadi semuanya ditanya-tanya. Jadi saya tanya ke mereka, kok kalian nggak takut sama sekali sih dengan namanya resiko penularan seksual, penyakit seksual, dan apalagi sekarang pandemi nih COVID, karena apalagi Omikron kemarin kan lumayan untuk orang-orang kulit hitam. Saya sempat menakuti karena saya salah satu yang relawan yang berusaha membawa orang untuk lebih banyak yang divaksin. Nah, di Jakarta ini kan yang bandel-bandel tuh yang bule-bule itu tuh, yang kulit hitam, pada bandel nggak boleh divaksin. Jadi saya tanya kepada mereka, kenapa sih kok seks bebas itu sepertinya biasa saja bagi kalian? Dan saya tercengang mendengar pernyataan mereka yang justru mereka membawa Bible, ayat Alkitab untuk membantah saya. Dan saya cuma bisa bilang, wow, ternyata iblis itu luar biasa ya, bisa bikin orang pintar sampai pintar membalikan Alkitab. Dan saya bersyukur bahwa adanya komunitas yang benar-benar kita menggali Alkitab dengan benar, itu membuat saya lebih paham dan lebih takut ketika saya melakukan dosa. Dan saya pernah dengar satu kali seorang pembicara bilang ke saya, hal yang paling menakutkan dalam dosa itu ketika kita sudah tidak merasa dosa itu adalah dosa. Dan ketika berbincang dengan mereka, saya sadar, oh inilah yang, keadaan inilah yang menyeramkan. Dan saya segera menjauh dari komunitas tersebut karena ternyata free sex itu bukan lagi dianggap dosa bagi mereka. Mereka itu menganggap free sex itu sudah hal yang biasa, itu karunia dari Tuhan. Itu yang menyakitkan buat saya, membuat saya tidak ingin berbantah, karena mereka ketika saya coba mengingatkan malah saya dimusuhi. Jadi sekalian saya keluar dari situ. Dan luar biasa ternyata ya, saya cuma bilang dalam hati dengan mendengar firman tadi, entah apa yang Tuhan akan berikan gitu. Saya berharap sih, walaupun tidak berharap mereka jelek, tapi saya berharap Tuhan, saya rindu melihat suatu saat mereka dipulihkan, orang-orang ini dipulihkan, orang-orang yang sepertinya sudah tidak ingat, tidak tahu lagi mana dosa, yang mana yang bukan dosa. Karena dosa yang menurut saya ini sangat berat, bagi mereka kalau biasa saja. Luar biasa ternyata, ya mungkin. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka. Ya. Dan memang pertobatan itu dimulai dari diri kita. Jadi ya kita dulu. Tadi sudah banyak dikatakan di Nabi Yoel ya, bahwa pertobatan itu dimulai dari para imam, bahkan para pelayan mesbah. Kita adalah para pelayan doa, dan itu pertobatan bukan dimulai dari orang lain, tetapi dimulai dari kita. Jadi ketika terjadi sesuatu di masyarakat juga, Nabi Yoel menyerukan bahwa yang masuk ke dalam ruang doa, yang melilitkan kain kabung, yang bertobat justru adalah mereka-mereka yang berada di sekitar altar Allah. Padahal bukan salah mereka, kemungkinan besar. Jadi pertobatan dimulai dari kita. Baik, seperti malam hari ini saya sendiri, kalau dari saya sendiri sudah banyak yang kita bisa sharingkan. Thank you, luar biasa materi yang Cik Rosari sudah bagikan. Semoga nih yang mendengarkan malam hari ini, dan semoga nanti ketika kita masuk YouTube lebih banyak yang diberkati, karena saya sendiri merasa sangat diberkati dengan materi yang Cici bawakan. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Untuk selanjutnya kita, jika tidak ada pertanyaan lagi, boleh kita lanjut ke pengumuman ya. Habis itu nanti setelah pengumuman boleh doa ya aja untuk kita.